Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula nut'imu, memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna, dan adalah kami dahulu, nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu atas dunia membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami dahulu ketika di dunia nukadzibu, mendustakan, tidak mempercayai biyaumiddin, hari pembalasan, hatta, hingga atanal yakin, hingga datang kepada kami yakin, itu kematian. Surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 42 sampai 47 kita baca tadi. Malam hari ini sesuai dengan judul, itu neraka sakar. Kajiannya lampau adalah neraka utama. Sakar menurut beberapa ulama adalah ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama-nama neraka. Bahkan di antara beliau-beliau rahimahumullah, itu para ulama kita menyatakan bahwa sakar itu adalah lapisan ke-6 daripada 7 lapis neraka. Kita ketahui bahwa neraka itu darakat, mempunyai lapisan-lapisan ke bawah. Sementara surga mempunyai darajat, tingkatan-tingkatan ke atas. Derajat yang tertinggi di surga adalah Firdaus. Sementara darakat, lapisan yang paling terbawah daripada neraka, ada yang menyebutkan Hawiyah. Nah, sekarang apa itu sakar? Secara bahasa, panas yang sangat terik sehingga dia bisa membakar, mengelupas, menghanguskan dan menghitamkan. Karena saking panas, saking teriknya, disebut dengan sakar. Dan dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-26 surat Al-Mudaththir, sebagaimana yang telah kita tuliskan, sa'uslihi sakar. Sa'uslihi, akan usli, akan aku masukkan dianya.
ke dalam neraka sakar. Siapa orang ini yang akan dimasukkan? Itu orang-orang yang membangkang, berpaling menolak keimanan, istakbar, lagi sombong dan angkuh, menolak, menentang, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, sekaligus tidak yakin kepada adanya kehidupan akhirat. Sa'uslihi sakar, aku akan masukkan dianya, orang yang seperti ini, kata Allah, ke dalam sakar. Wa ma adraka mas sakar, tahukah engkau apa itu neraka sakar? Kita lihat dalam kitab-kitab yang dimaksud wa ma adraka pertanyaan, tapi biasanya pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Pertanyaan menggambarkan kepada kita alangkah hebat, alangkah dahsyat, alangkah luar biasanya, sehingga tidak mampu kita untuk menggambar, membayangkan keadaannya. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menganalisa, memahami, mengkaji, memikirkan, merenungkan, bahkan menghayalkan kehebatan, keluar biasaannya, karena saking hebatnya, saking dahsyatnya. Nah, biasanya diajukan pertanyaan itu wa ma adraka. Kita ambil contoh cek, wa ma adraka mal qari'ah. Al qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu al qari'ah? Jawabannya kita tidak tahu. Karena al qari'ah itu adalah kedahsyatan luar biasa di hari kiamat. Untuk itu supaya engkau tahu, digambarkan seketika. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Adalah ketika itu manusia-manusia seperti anai-anai yang berhamburan berterbangan. Itu kan gambaran hebat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi kalau wa ma adraka itu menggambarkan bahwa sesuatu itu luar biasa hebat, dahsyat, betapa menakutkan, mengerikan. Sehingga dalam Al-Quran wa ma adraka itu lebih banyak terarah kepada kiamat. Kiamat dengan segala macam kengerian, kedahsyatan, peristiwa dan kejadiannya. Wa ma adraka. Di situ itulah wa ma adraka mas sakar. Dan apakah engkau tahu apa itu neraka sakar? Jawabannya kita tidak tahu. Bagaimana hakikat kebenarannya, dahsyat dan kesinsaraannya. Untuk itu digambarkan. Nggak tabayang di kita ba'an neraka sakar, dan sia nanti akan dimasukkan ke dalam sakar. Suka katakan la tubqi wa la tadar lawahitul lil bashar 'alaiha 19. Ko sifat neraka sakar. La tubqi. Tubqi ya meninggalkan, baqa tidak meninggalkan, tazar dan tidak membiarkan. Jikalau la tubqi, tidak meninggalkan dan tidak menyisakan sedikit pun bahagian daripada tubuh orang yang dimasukkan ke neraka. Wala tadar, dan tidak pula neraka sakar itu membiarkan orang-orang yang dilempar dimasukkan ke dalamnya untuk sedikit istirahat, membiarkan dia sedikit untuk ringan azab. La tadar,
Itu keadaan neraka sakar. Jadi, tahukah engkau neraka sakar? Jika engkau tidak tahu dan memang engkau tidak tahu, neraka sakar itu salah satu sifatnya siapapun yang masuk ke dalam la tubqi, dia tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyisakan setiap rincian tubuhnya. Tidak akan ditinggalkan dan tidak akan menyisakan, pasti dilumatnya oleh sakarnya itu. Sakar hawa panas. Hawa panas, ia tiba di ayat lawahatul lil bashar lawahah. Anal lawahah, lawahah itu menghanguskan, menghitamkan wajah. Karena saking panasnya hawanya saja menghanguskan, menghitamkan wajah. Yang kemarin telah kita singgung, di mana ketebalan kulit orang itu mencapai 60 hasta atau 40 hasta. Jadi setengah meter 60 hasta bagi 2 itu 30 meter. Sekitar 30 meter lebih kurang ketebalan kulit penghuni neraka sakar karena hawa saja. Karena hawa daripada panas neraka sakar itu langsung menghanguskan, menghitamkan. Lawahah namanya. Lawahah, menghanguskan, menghitamkan lil bashar, kulit atau manusia itu sendiri. Kita kok bashar namanya. Kita kok bashar. Ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kamu bashar. Atau juga makna bashar itu basyarah kulit. Kita ambil kedua-duanya. Lawahah, hawanya, hawa panasnya yang luar biasa itu menghanguskan, menghitamkan wajah atau tubuh kita manusia atau kulit kita manusia. Yang tadi, di mana sosok penghuni neraka itu kan diperbesar, besar sekali. Wallahu alam, dalam beberapa riwayat disebutkan satu gigi penghuni neraka itu bisa sebesar bukit Uhud. Gigi kita 32 gigi. Wallahu alam, itu dalam beberapa riwayat. Kenapa diperbesar? Bama kau dipagadang mazwa, dipagadang sosok tubuh orang masuk neraka supaya setiap incian kulitnya kau, dagingnya merasakan kesakitan. Diperbesar. Bagaimana memperbesarnya begitu? Orang kalau masuk kadang itu. Semua upuk Palembang kalau masuk minyak kadang, upuk udang kalau masuk minyak kadang, kadang. Tebal kulit sekian, besar sosok sekian, besar gigi sekian, lalu kena hawa sakar itu saja, hangus membakar, hangus menghitamkan, lalu kulitnya diganti dalam satu saat 120 kali atau 100 kali dalam kitab Safwa. Kau kan gambaran lawahatul lil bashar, menghanguskan, menghitamkan wajah atau tubuh siapa saja yang dimasukkan, dan tidak la tubqi, tidak tubqi, tidak dia meninggalkan dan tidak menyisakan. Berarti tidak meninggalkan dan tidak menyisakan, setiap jasad orang yang masuk pasti dilumat, pasti dibakar, dipanggangnya. Namanya lawaha, la tubqi wa la tadar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar. Ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Alaiha tis'ata asyar. Kita kan tahu bahwa neraka itu mempunyai penjaga yang disebut dengan khazanah. Barangkali kita sering dengar ayatnya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum
wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala, atau alam ya'tikum rusulun minkum. Khazanah, khazanah penjaga sapam, di penjara sipir malaikat spesial yang ditugasi di neraka sakar itu yang disebut dengan khazanah, atau juga sebenarnya dengan zabaniyah. Fal yad'u nadiyah sanaduz zabaniyah. Silahkan fal yad'u, kan sore Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terus ke bawah. Fal yad'u nadiyah, maka silahkan dia memanggil nadiah, konco-konco, kanti-kanti, kawan-kawan duduk, kawan-kawan motak, para pendiking, para pendukung. Silakan panggil. Di atas dunia dulu orang seperti membanggakan pendukungnya, menanggakan konco-konconya, kawan-kawannya, pembela-pembelanya, simpatisannya. Kan kini begitu budaya. Ada pendukung, ada pendiking, ada simpatisan, ada bahkan pengikut setia dan segala macam yang membuat manusia itu pongah, sombong, angkuh, kena banyak pengikut, banyak ganti-ganti, banyak pendukung, kena punya kekuatan. Nanti di akhirat kepada orang itu falyad'una, dia panggil itu, panggil, seru, bawa sianan kalian panggaan dulu di dunia, pengawal, pendukung, pendidik, simpatisan, atau asilah namanya panggil. Sanad'u zabaniyah, sanad'u akan nad'u, akan kami panggil pula zabaniyah. Zabaniyah adalah nama khazanah, nama penjaga neraka. Zabaniyah, arti zabaniyah itu menunguan, menunduan, mendorong. Zabaniyah dikecilkan yang zabaniyah karena sia saja nak masuk pasti ditunduan atau ditunggu. Kenapa ditunduan? Kenapa ditunggu? Tak ada orang nama mampu masuk neraka itu. Neraka itu kan tak kolam renang, kalau mandi semua orang mampu. Tiba-tiba di pinggir jurang-jurang neraka itu nanti tak ada orang nama mampu. Itu makanya cempaan. Dalam ayat lampau, yumbedanna, dibuang ke dalam neraka, dibuang, dilempar, atau ulqiya, kullama ulqiya faujun miya, setiap kali dilempar ke dalam, atau yawma yuda'una ila nari jahannam da'a, sore At-Tur nanti didulak. Abanamulah malaikat nam mendorong, nam menolak, nam menyampaan, nam mempelantiangkan, nam melemparkan orang-orang ke neraka itu zabaniyah. Arti zabaniyah itu mendorong. Jadi falyad'una dia, maka hendaklah dia panggil nadiahnya, teman-teman duduknya, konco-konconya, pendiking, pendukung, pembantu, pengikut, ala namanya. Panggillah. Kan itu yang kalian panggak-panggak di dunia, sehingga kalian menjadi orang. Jadi orang kadang, orang bangga, orang hebat, orang kuat. Ini kau ada pondok pesantren di Jawa, di merasa ada pendiking, ada pendukung, di kalangan-kalangan orang berpangkat saja. Saya nyoba kak sih. Jadilah, silakanlah. Tapi nanti di akhirat panggil. Kalau ada una dia panggil. Tantangan nanti di akhirat kepada siapa saja yang orang seperti itu. Falyad'una dia. Kami akan panggil kami akan panggil zabaniyah. Siapa zabaniyah? Itu khazanah. Khazanah, penjaga neraka. Tiba di sakar, penjaganya 19 malaikat. Bama ke 9 balik
Nahnu la na'lam, wallahu a'lam. Kita tidak tahu berapa ke-19 jumlahnya. Kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Memang ada ulama-ulama kita yang menjelaskan hikmah rahasia kenapa jumlah penjaga neraka 19, tapi tetap Allah yang lebih tahu kenapa 19. 9 balih malaikat. 9 balih malaikat. Lalu bagaimana sosok malaikat penjaga neraka atau neraka sakar atau khazanah itu? Bagaimana sosoknya? Diterangkan bahwa malaikat itu hubbiba ilaih. Malaikat itu diberi hobi, hubbiba, diberi hobi. Hobi itu diberi kecintaan, kesukaan untuk menyiksa. Jadi makin, dalam kitab kita makin berteriak, makin menjerit, para penghuni neraka itu makan hobi. Itu dalam tafsiran surat Tahrim. Makin berteriak, makin menakiak-nakiak, makin melolong-lolong bahasa awaknya. Maka malaikat cakap itu makin hobi, makin tagih bahasa kami. Makin tagih, makin suka, makin senang. Begitu, makin senangnya menyiksa, makin senang menyiksa. Dia tidak ada punya balas kasihan, karena mereka hobinya, kesukaannya memang seperti itu. Hubbiba ilaihim adzabul khalq kama hubbiba li bani Adam aklut ta'am wasyarab. Diberinya hobi, kesenangan untuk menyiksa sebagaimana hobi senangnya kita makan. Kita kalau dapat tetalua tapai, dapat jus, dapat makan, dapat ikut, senang kita makan. Nah, malaikat itu senangnya menyiksa. Senangnya menyiksa. Nah, Zabaniyah itu hum gilaz, syidadun gilaz. Keras, kasar, bengis, kejam. Tidak punya rasa kasihan sedikit pun. Makin berteriak, makin menolong orang, makin hobi. Sebagaimana hobinya kita makan, sebagaimana hobinya kita minum. Itu sifat la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah sedikit pun mendurhakai Allah, menentang Allah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi itulah dia 19 malaikat yang menjaga neraka sakar. Jadi aku akan masukkan orang yang seperti ini ke dalam sakar, di mana sakar itu sendiri artinya panas, membakar, menghanguskan dan menghitamkan. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, di mana sosok tubuh orang diperbesar, kulitnya dipertebal. Kullama nadiyat juluduhum, setiap kali matang melepuh kulit dan daging mereka, badalna, langsung kami ganti dengan kulit dan daging yang baru. Dalam satu saat diganti 100 sampai 120 kali. La tubqi wa la tazar. Dia tidak membiarkan, tidak menyisakan. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tidak menyisakan. Di atasnya ada malaikat. Tis'ata asyar, 19 malaikat. Nah, itu dari malaikat. Itulah malaikat yang disebut dengan Zabaniyah. Jadi kita garis bawahi tadi, terutama bagi beliau-beliau yang selalu membanggakan, memamerkan kehebatan, kekuatan, kekuasaan lantaran banyak dekingan, banyak pendukung, banyak pengikut, atau banyak orang yang menjadi anak buah bagi orang seperti itu, sehingga dia sombong, dia angkuh, dia menentang, dia neraka. Nah, kepada orang itu kan dia juga nanti panggil itu semua, akan kita panggil malaikat Zabaniyah.
Khusus untuk orang-orang tertentu akan dimasukkan ke dalam neraka sakar, atau lanan sakar. Kemudian siapa penghuninya? Penghuni neraka sakar siapa? Ada 4 penghuni dalam ayat ke-42 sampai 47. Disebut siko di jannah. Di jannah itu di surga bahasa awalnya. Nanti orang-orang para penghuni surga ketika mereka duduk berbincang-bincang sesama mereka, berhadap-hadapan, bersantai-santai, bernostalgia, bersingkrama sambil menikmati berbagai macam hidangan dan kenikmatan lainnya. Lalu mereka yatasaalun, saling tanya bertanya. Salah satu yang mereka pertanyakan tentang orang-orang yang berada di neraka. Ayat 40 itu. Fi jannati yatasaalun, itu surah Al-Mudaththir, di dalam jannah, kebun-kebun surga yang indah mempesona. Di situ mereka yatasaalun, saling tanya bertanya satu sama lain. Salah satu yang mereka pertanyakan adalah tentang anil mujrimin, tentang para orang-orang yang berdosa, para mujrimin, orang-orang yang pembangkang, pendosa, pendusta dan segala macam. Yang ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang memasukkan kalian semua ke dalam neraka sakar. Artinya akarajo, kalian duduk gitu. Ma apa, malladhi adkhalakum jahannam sakar, apa yang memasukkan kamu semua ke dalam neraka sakar ini. Intinya apa karajo alaku, apa perangai, apa perbuatan dulu di dunia sehingga kalian masuk neraka sakar. Siapa bertanya? Para penghuni surga. Seketik kita gambarkan begini. Nanti antara penghuni jannah yaitu surga dengan penghuni neraka bisa berdialog, bisa berbagi cerita. Dalam waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, keadaan tertentu mereka berdialog. Bahkan ada malahan penghuni neraka meminta kepada penghuni surga untuk diberi minum setetes, sedigu, atau minta sedikit makanan. Itu dalam surah Al-A'raf, tercatatlah nama surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, mereka meminta kepada penghuni surga untuk dikasih minum. Mereka berdialog. Cuman ba'a dialog mereka, bagaimana cara mereka berdialog, wallahu a'lam. Sedangkan di dunia awak di bumi bisa berdialog dengan orang di bulan, dengan pesawat ulang-alik antariksa, bisa dialog kan, bisa nampak wajahnya kan. Itu kan kepandaian manusia. Jadi kalau itu gampang saja Allah. Nah, di antara mereka ketika duduk-duduk di taman-taman surga, duduk bersantai-santai, bersingkrama, bersenang-senang, bersuka-suka bagi penghuni surga, lalu mereka berbicara-bicara di nostalgia. Di antara yang mereka pertanyakan tentang keadaan orang mujrimin. Mujrimin, para kafirin dan para orang-orang yang bangkang, angkuh, sombong, menentang, pendurhaka dan seterusnya, itu mujrimin. Aduh, tanyanya, bagaimana sampai kalian masuk sakar? Malladhi, apa yang menyebabkan, karajo yang menyebabkan sehingga kalian masuk ke neraka sakar? Kata penghuni surga kepada penghuni neraka. Dijalihkan oleh para ulama, itu namanya pertanyaan itu bukan untuk minta dijawab, tapi tanya itu su'aluhum su'alu taubih,
Su'aluhum su'alu taubih lahum wa takhir. Itu pertanyaan adalah pertanyaan untuk mengejek, mencela, mencemeh, merendahkan, menghina. Kenapa? Karena penghuni surga lah paham saja kenapa mereka masuk neraka sakar. Tidak perlu ditanya oleh. Baru kau masuk neraka kalian tidak perlu ditanya oleh. Cuma ditanya aja untuk menghina, menjelekkan, merendahkan, mencela, menghina, merendahkan, mengejek mereka. Ditanya kau bukan tanya minta dijawab, tidak. Tapi kata ulama dalam kitab Al-Bahar, qala fil Bahar, bahwa itu nama su'aluhum su'alu taubih. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk menjelekkan, meremehkan, mencela, memenang hina, memenang rendah, tidak ada guna. Baru kau sampai kalian ke sakar. Jalan. Jawapan mereka satu, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata lam naku, lam tidak. Lam naku di situ terjemahkan kami tidak termasuk orang mengerjakan salat. Lam naku, tidak adalah kami sesungguhnya tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Jangankan mendirikan, menegakkan, mengarajo salat kami. Kami tidak salat dulu. Jadi ancaman terbesar, ancaman terberat bagi orang yang tidak salat, sakar. Kita ulang. Orang yang tidak salat, bukan hukuman kita baca. Hukum tidak salat, tak, bukan hukum. Apakah kafir orang tidak salat? So viral kemarin di media, orang kafir yang tidak boleh, orang tidak salat tidak boleh mendabi karoban, viral lo, heboh lo, sampai diskusi panjang lebar. Tidak, kita tidak kaji itu. Dan kita kaji ancaman, bahaya, sanksi akibat kalau orang tidak salat. Tentu saja bukan orang kafir. Orang kafir dah jadi tidak salat. Orang kafir dah jadi tidak salat. Tapi ada orang mengaku Muslim tapi tidak salat. Orang kafir pasti lah tidak salat. Tapi ada orang Muslim tapi tidak salat. Itu yang tanya. Lam naku, lam tidak naku, tidak adalah kami. Kami ini tidak termasuk orang yang salat di dunia. Tidak salat. Hingga lah dapat dalam kajian as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa menegakkan berarti dia menegakkan agama. Siapa yang tidak berarti dia meruntuhkan agama. Kan jalan. Jadi kalau orang dianggap orang itu tidak beragama oleh kalau tidak salat. Makanya kita kaji siswa aja sampai dengan gaya-gaya. Anak kalau 7 tahun sudah salat. Muru auladakum. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Lah 10 mereka pukul kalau tidak salatnya supaya jangan terajak. Sebab kalau lah kadang payah. Ini tanggungjawab pertama dan tanggungjawab yang paling utama bagi orang tua. Anak kalau lah masuk 7 tahun ajar salat. Bawa-bawa ke masjid supaya terbiasa. 10 tahun boleh dipukul. Tapi bukan dirambahi tidak memukul namanya. Nanti lah terbiasa. Lah balik berikutnya terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan ketik ranggai salah. Tidak salatnya lantaran ranggai tidak pernah mengajar, tidak pernah menyuruh, tidak pernah mengarihi segala macam sampai gadang. Itu sahamnya termasuk orang gaib bersaham menyebabkan tidak salat. Tapi kalau lah nyinyia kita menyuruh, nyinyia mengajak, nyinyia menyuruh, makanya kita perlu mencari lingkungan di mana anak-anak kita itu bisa salat dan mau salat. Itu anjuran, itu makanya anjuran masuk anak ke pesantren. Setidak-tidaknya salatnya terjamin. Pesantren mas saja. Pesantren yang di situ ada asrama. Bikolah bahasa Arab, tahfiz segala macam, salatnya dulu. Anakku kalau sama-sama pasti salat. Di pesantren-pesantren ada surau, ada musalah, ada masjid, salat.
Kalau tidak di pesantren dah gua, nyo pulang sanjo. Kadang-kadang malam sepulang, tadi sampai hari telat dan main saya tidak. Kita ulang balik kaji penyebab utama dan yang paling utama yang mengantarkan dan yang memasukkan orang ke dalam neraka sakar adalah lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang salat. Berbahagialah kita sudah ketik lagi diajar-ajar orang baik salat ke surau sampai kini. Berbahagialah kita lagi tinggal ke surau. Berbahagia kita walaupun jauh kita ke surau juga. Itu satu. Nabi Ibrahim sendiri spesial berdoa. Spesial berdoa agar anak cucunya termasuk orang yang mendirikan salat dalam surah Ibrahim. Muqimis salat. Itu satu. Kita ringkas. Lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Dan tidaklah kami di dunia itu orang yang suka membantu memberi makan orang miskin. Nut'im. At'ama yut'imu it'am, memberi makan. Makan sebenarnya tidak makan, tapi yang paling pokok makan. Yang paling pokok, yang paling mendasar bagi orang makan. Tiga yang paling pokok: sandang, pangan, papan. Pilihan turun tiga ko yang paling perlu pangan dulu, makan. Sebab orang demi makan semua mengamang-amang. Lah kayo orang, lah konglomerat orang, lah menjadi orang gadang orang Indonesia ko ingin makan, mencari makannya deh. Tak puas-puas, tak cukup-cukup, tak serang makan. Makan. Jadi makan paling pokok. Nah, orang miskin kebutuhan yang paling asasi dia tiga. Makan dulu. Kalau bahasa Sarawaknya mencari yang paling tak bisi. Punguan apa sahuk. Walaupun pada rasanya nak makan, tapi yang paling pokok kami dulu tidak mau atau tidak ikut memberi makan orang miskin yang memang dia butuh makan. Sudah meminta-minta, lebih-lebih tetangga-tetangga kerabat, orang kampung kita. Ada orang miskin tidak makan, yang paling salah ketika itu kaum muslimin. Lebih-lebih kaum muslimin yang punya kemampuan. Mari kita kaji ayat sekitar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadhallikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dikatakan itu pendusta. Itu pendusta agama, orang yang tidak percaya kepada adanya balasan Allah nanti di akhirat. Bahasa memberi makan itu besar pahalanya, besar faedah, besar manfaat. Dulu kami di dunia, kecil para orang nan dalam sakar, kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Siapa? Tentu orang yang tahu orang lain miskin dan orang miskin butuh makanan, tidak dibantunya. Dua, kita ringkas. Dua, not imul miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di teh dunia nakhudu ma'al khaidin. Di teh dunia kami dulu kecek para penghuni neraka sakar. Kami ko dulu larut hanyut tenggelam dalam membicarakan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Nakhudu, kami ko dulu natahaddath bil batil. Kami suka sering, kadang hanyut dan larut habis waktu kami membicarakan tentang kebatilan bersama orang-orang sesat yang lalai. Bahkan termasuk pembicaraan itu kadang-kadang pembicaraan yang masalah arah-arahnya kepada arah-arah yang tidak seketik sebermanfaat berguna. Namanya nakhudu. Khaid, orang yang bicara tentang kebatilan. Nakhudu, kami berbicara, bercerita
tenggelam, larut dan hanyut membicarakan tentang hal yang batil-batil sih. Tak seketik je dan elok-elok nerancak, termasuk tentang kekafiran, tentang kemusyrikan, tentang kefasikan, tentang molok-olok agama, tentang menentang, tentang mencemeh. Itu semuanya larut. Untuk menghantam orang, menentang kebenaran, menghambat ini itu kami larut. Nakhudu. Duduk bersama-sama, pembicaraan kita bersama-sama, anta memperceritakan masalah-masalah ini. Masalah iko. Tidak seketik je hal-hal yang berguna, yang manfaat, hal yang baik, hal yang mendatangkan keimanan. Tapi malah nasi tenggelam. Namanya nakhudu ma'al khaidin. Agak tersinggung seketik je bagi orang nampak otak je. Bagi orang suka mota, duduk mota, bicaranya mengalabakan kabari, habis saya kata tu buang waktu untuk gilo baca itu, gilo mota, yang mota cakap tu hal-hal yang tak dosa manfaat. Hati-hati, karena bisa tersinggung oleh ayat. Tak seketik je di mulutnya kedua elok nerancak-rancak bicara nama manfaat nama faedah. Mulu-mulu laga aku bicara yang tidak bermanfaat. Tapi lama-lama laga aku bisa terperosok. Dalam bukan hanya dalam pembicaraan yang bukan hanya tidak bermanfaat, tapi malahan berdosa. Bagi kita yang suka mengecek, hati-hati jangan sampai larut hanya bicara cakap tu. Kadang-kadang tidak pakai rem, tidak pakai bandrol, tidak pakai batas, tidak pakai tapih, tidak pakai sariang. Lebih-lebih yang dibicarakan itu untuk melecehkan kebenaran, menentang yang hak, mengingkari ayat-ayat Allah. Itulah bayo. Namanya nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu larut, hanyut, tenggelam, asyik, khaidin bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan, kesesatan dan kesalahan. Gitu. Sangat kini kok viral. Sangat viral di media massa. Orang bicara lewat apa? Dengan tulisan, lewat video, lewat konten-konten, lewat chattingan-chattingan yang isinya luar biasa. Sekarang kan lihat tiba zaman ini lewat gini. Nakhudu ma'al khaidin. Kemudian terakhir 3, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kunna nang kampe adalah kami dari dunia dulu kecil penghuni neraka sakar kepada penghuni surga. Kunna adalah kami dulu, nukadzib kami senantiasa selalu tidak percaya, mendustakan adanya yaumiddin, pembalasan, hari pembalasan. Kami dulu di dunia termasuk orang yang tak yakin adanya pembalasan. Namanya hari pembalasan yaumuddin, biyaumiddin. Lantaran kami tidak percaya, tidak yakin bahasa ada pembalasan, oleh sebab itu kami berbuat, kami melakukan apa saja, beraktivitas seakan-akan tidak akan ada pertanggungjawaban. Orang kalau tidak yakin adanya pembalasan dan hari pembalasan, dia kira orang kolah yang tak ada yang bisa mencegahnya. Apalagi orang kau maci, orang tu berkoso, orang kau kuat, orang bagak, itu tak ada yang bisa mencegahnya. Nak bisa mencegah, nak bisa mambik, nak bisa menghalang kita untuk ubik maksiat, ubik dosa, ubik pelanggaran. Yakin ada pembalasan. Bahasa karya kita pasti ada balasan. Termasuk mengecek awak kalau tidak yakin wak kecil aku dicatat oleh malaikat, ditulis oleh malaikat, nanti akan ada balasannya, maka orang lapih. Kan tidak dosa bandrol, tahu bandrol, tidak ada tapi mak lantuang saya mengecek. Caci maki, kutu, umpat, cela, fitnah, menyebarkan berita-berita bohong, menuduh-nuduh, membuat rekayasa. Tidak ada. Kadang-kadangnya Muslim sebuah
keyakinan kepada hari pembalasan itu tipis. Kalau orang kafir lah jelas-jelas dia tak percaya. Tapi orang Muslim yang kecek kau nak bandera berarti tak yakin. Memfitnah, menuduh, menggunjing, mengadu domba, menjelekkan, menyebar rahasia, membuat-buat cerita. Kadang-kadang orang rajin ke surau Allah, rajin ke surau, sembahyang rajin, tapi cerita tentang menuduh-nuduh orang saya, menuding orang, memfitnah orang, membusuk-busuk orang, menjerit-jerit orang. Tak yakin, apa nak yakin kepada hari pembalasan? Kalau yakin berhenti, tapi kalau nak yakin lapih. Jadi ana bisa menapih, ana bisa menyari, ana bisa mambek kita mengecek lapih, yakin ada pembalasan. Bahasa kata kita dicatat. Makanya dikaitkan mengecek dengan iman tu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman percaya kepada Allah yang Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha meliputi, dan yakin percaya beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, katakan yang baik. Kalau nak diam. Jadi anda bisa diam, menyuruh diam, dia yakin kepada akhirat, diam wak. Memang kau diam wak, dia nak baik. Jadi anda bisa mengambil orang bergunjang iman kepada akhirat. Anda bisa marin muncul orang lapeh lantang saya percaya ada pembalasan. Anda bisa marin orang menuduh, menyebarkan aib, mencari-cari cacat celah lalu menyebarkan berita yang tidak benar bohong. Iman kepada akhirat. Kalau tidak beriman kepada akhirat, lapeh dia. Dulu kecik penghuni neraka sakar kami tidak yakin. Nukadzibu, kami tidak percaya. Dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Akibat kami mendustakan hari pembalasan, maka kami berbuat semau-mau saja. Kalau kecek kasar awak, kamu baru pusing saya. Ndak barim, ndak berbanderol, ndak bertepi, ndak berseriang. Karajo, kecek-kecek. Dek kami tidak percaya. Akhirnya, lantaran kami tidak beriman, lantaran kami tidak percaya kepada adanya hari pembalasan, maka apa saja yang kami kerajuan seakan-akan itu tidak akan ada pertanggungjawaban. Hatta atanal yakin. Hatta sampai datang kepada kami yakin. Dan sekarang mati. Sampai mati kami masih tetap begitu. Mati disebut dengan yakin. Karena pastinya. Ana yakin kepastian yang tidak terbantahkan. Suatu kepastian yang tidak terbantahkan. Yang tidak tersisipi oleh kebimbangan keraguan, namanya yakin. Sampai kami mati. Dikatakan mati yakin karena tidak ada orang yang tidak percaya ke mati. Sampai mati kami, alunya kami percaya oleh. Sampai mati kami masih mengingkari ada pembalasan. Sampai penyebab pengantar masuk orang ke dalam neraka sakar. Jadi intinya sakar itu salah satu nama neraka. Lapisan ke-6, sifat neraka sakar itu adalah tidak meninggalkan, tidak menyisakan dan tidak membiarkan siapapun juga, menghanguskan, membakar para penghuni-penghuninya, dan yang mengantarkan orang ke neraka sakar itu disiku ampe. Nanti tempat lain. Ampe pertama tidak salat. Kedua tidak peduli kepada orang miskin. Ketiga suku tenggelam dalam pembicaraan yang batil. Yang kampe tidak yakin, tidak percaya kepada hari pembalasan. Itu inti kejiwaan orang lazan. Sekian dulu, insyaallah nanti setelah azan kita sambung. Kita akhiri dengan alhamdulillah bil alamin.